Tas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kata Abdullah bin Mubarak, satu apa tadi? Syiah. Yang kedua Khawarij. Yang ketiga Qadariyah. Yang keempat yaitu adalah Murji'ah. Tapi setelah ini antum jangan suka kemudian nyesat-nyesatin. Antum ini menurut saya kelihatannya Murji'ah, ndak usah gitu. Baru ngaji sekali sudah nyesatin orang. Baru hijrah aja sudah nyesatin orang, ndak usah gitu. Hijrahnya aja belum tentu diterima kok nyesatin orang. Maka kemudian salah satu induk semang kelompok itu, kelompok sesat itu 4, yaitu yang tadi kita sebutkan. Kemudian yang ketiga, kenapa kita meneromong Khawarij? Karena sesungguhnya preventif pencegahan itu lebih baik daripada mengobati. Kalau antum sudah mendapati ada diri kita sudah terkena sesuatu yang menyimpang, mengobati itu susah. Mengobati itu susah. Makanya kemudian ketika kita kaji, apa yang menjadi kajian kita sebenarnya untuk memberikan nasihat kepada diri kita sendiri. Kita sedang menasihati diri kita supaya kita mencegah sesuatu yang buruk supaya tidak menimpa kita. Makanya apa? Pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan. Kalau kita tidak paham ini ikhwan, kalau kita sudah terkena, bahaya, susah untuk disembuhkan. Karena apa? Berhadapan dengan orang yang belum ngaji, kadang-kadang itu Masya Allah lebih mudah daripada berhadapan dengan orang yang sudah ngaji tetapi kemudian pemikirannya sudah menyimpang. Makanya kita khawatir itu. Saya ambilkan contoh ya, 2, saya contohkan 2. Yang pertama contoh tentang Syiah, yang kedua tentang takfiri. Contoh ini nyata. Yang pertama, saya dulu pernah tinggal di Pamulang. Kemudian ada salah satu jamaah saya, jamaah ibu-ibu. Kemudian dia pernah ketika datang ke sebuah apotik, lalu kemudian ada melihat seorang akhwat syar'i, bajunya berhitam-hitam, Masya Allah itu syar'i, itu salah satu bagian juga wanita ahlussunnah. Dia bernikab, dia bercadar. Maka kemudian sembari nunggu obatnya itu ditebus, maka dia duduk sebelahan dengan wanita itu. Sembari di dalam hatinya kagum, kok bisa ya tinggal di Pamulang panas kayak gini, pakai pakaian segelap itu dalam kondisi tertutup semuanya. Dan kita juga harus paham ya, kemiripan antara wanita Syiah dengan Ahlussunnah itu salah satunya dari pakaian itu. Nanti membedakannya gimana? Yaitu membedakannya dengan kita bertanya bagaimana akidahnya. Tapi tidak usah setiap ada wanita bercadar ditanya gitu. Ukhti mohon berhenti sebentar dong, saya mau tanya tabayun. Itu namanya modus ya. Sampai ketawa. Anaknya siapa itu? Ya. Maka kemudian kita akhirnya sang ibu itu kemudian akhirnya beliau datang, kemudian beliau bertanya, beliau nanya, mbaknya kok sampai serapet itu, masih muda kan katanya, suaranya ini gitu. Iya gitu ibu, saya umur segini. Di mana ngajinya sih? Karena kemudian dia tertarik, Masya Allah ya, dia tertarik melihat itu. Kemudian disebutkan namanya, disebutkan nama pengajiannya di mana, dan ternyata orangnya proaktif, Masya Allah ya, menjajakan kesesatan aja aktif akhi. Orang yang jualan rokok aja tiap hari iklan loh. Antum berada dalam kebenaran tidak pernah iklan kebenaran itu, Masya Allah. Maka dia langsung proaktif menyebutkan dan mengatakan, menawarkan, ibu mau nggak kalau saya ajak ke pengajian saya jemput. Akhirnya ibu itu ikut pengajiannya, kemudian ikut pengajiannya, dan dalam pengajian itu menghujat. Kemudian para sahabat kaget karena beda betul dengan apa yang dia pelajari. Pulang bingung, lalu kemudian ngontak temannya dan sahabatnya ini salah satu jamaah anak. Kemudian dia ceritakan dalam pengajian itu begini, menghujat sahabat, begini, menempatkan bahwasanya sejarah kita banyak dimanipulasi, dan kemudian banyak manuskrip dalam kitab yang hilang dan dihilangkan, ada pengkhianatan besar-besaran dalam referensi Islam. Kok bisa kayak gitu? Akhirnya tanya. Lalu kemudian saya sudah melihat ketika ibu itu juga bingung jawab, nelpon saya. Beliau mengatakan, itu apa ya Ustadz? Ini sekitar 7 tahun yang lalu terjadinya. Saya lalu ngomong, itu ada diagnosa Syiah ibu, kalau sudah mencela sahabat. Haram bagi seorang mukmin mencela sahabat. Kalau kita berinfak 1 gunung Uhud emas pun tidak akan pernah mampu menandingi keutamaan amal yang telah dilakukan para sahabat. Kalaupun kita infak 1 gunung Uhud emas, kita infak 100.000 aja berat ya, apalagi 1 infak gunung Uhud emas. Antum sih insya Allah enggak lah, insya Allah. Amin. Maka kemudian beliau kemudian saya sampaikan, tolong ibu sampaikan kepada beliau supaya beliau meninggalkan itu.
Karena kemudian sudah namanya menghujat sahabat, kan tidak ada harga tawar di situ. Kalau perbedaan antum menggerak-gerakkan, tidak menggerakkan, tidak apa-apalah. Perbedaan antum sedekap setelah rukuk dan antum tidak sedekap, tidak apa-apa. Tidak usah saling kemudian kita menghajar, tidak usah saling memboikot, karena sesungguhnya itu perbedaan para ulama. Yang satu kemudian ikut aksi bela Islam, yang satu tidak usah disikapi kayak menyikapi orang kafir. Biasa aja, santai gitu loh. Karena sesungguhnya para ulama menyampaikan perbedaan-perbedaan dalam masalah itu. Karena itu adalah masalah pokok, saya sampaikan. Tolong suruh ninggalin ibu. Ternyata Masya Allah, setelah itu kemudian ibu itu tertarik, penasaran untuk datang yang kedua. Datang yang kedua, akhi. Datang yang kedua ngikut lagi. Datang yang ketiga. Datang yang ketiga, yang keempat itu akhirnya ketemu dengan jamaah nah, ibu-ibu sahabatnya itu. Dan apa antum tahu? Baru 3 kali mengikuti kajian itu sudah berani mengatakan bahwasanya Umar bin Khattab itu jahatnya luar biasa. Dan dialah yang memukulkan perutnya Ibunda Fatimah, yang memukul Ibunda Fatimah itu Umar bin Khattab sampai kemudian Fatimah itu berdarah-darah. Dan itu diyakini sama dia, Masya Allah. Ngobatinya susah, ngobatinya sudah susah. Dan akhirnya ketika kita ngobrol susah ngobatinya. Dan itu merupakan salah satu hal yang kita khawatirkan kayak gitu. Makanya kemudian preventif, pencegahan lebih baik daripada mengobati. Satu lagi kemudian ada salah satu sahabat saya ketika akan menikah dengan seorang akhwat. Kemudian dijodohkan dengan seorang akhwat. Lalu kemudian akhirnya kemudian mereka nandor, ta'aruf, nandor. Dan kita paham ya, nandor itu merupakan bagian dari ta'aruf. Apa itu nandor, ikhwan? Melihat. Nandor itu melihat. Jadi antum kalau nikah jangan tidak melihat, jangan membeli kucing dalam karung, perhatikan, lihat dulu. Artinya kalau pakai cadar disuruh buka cadar, jangan kemudian tidak bercadar akhirnya bercadar, ya nggak bisa melihat, tapi hanya muka tok ya, jangan yang lainnya. Maka kemudian nandor itu sekali saja atau 2 kali, jangan sampai nandor 2 tahun nandor terus. Itu namanya pacaran. Saya lagi nandor sama dia, Zat. Oh, nandor jalan-jalan berdua di Blok M, itu namanya bukan nandor. Maka kemudian beliau nandor. Kemudian ketika nandor terjadi mukalamah, perbincangan, ngobrol. Ketika ngobrol, kemudian tidak apa-apa. Kemudian ngobrol sudah. Dari sinyal-sinyalnya akhwat itu seneng sama dia. Dan ketika pulang malam-malam, saat itu masih satu, kemudian saat itu kita masih ngontrak bareng-bareng. Pulang seneng wajahnya. Saat itu saya tidak bisa ikut dia, karena kan nandor, private dia. Nandor tidak usah antum ikut bareng-bareng gitu, ikut ngeliatin tidak boleh lah. Maka akhwatnya kemudian ikhwannya senang cerita, kelihatannya senang sama saya, cocok insya Allah. Antum nggak tahu, matanya berbeda ketika ngelihat saya. Saya bilang, aduh, orang yang susah dikasih nasihat itu orang yang jatuh cinta. Maka kemudian akhirnya sudah kita senang. Ternyata sudah mulai membahas sampai kemudian pernikahan, ketemu dengan orang tua. Sampai setaraf itu, akhi. Sampai setaraf itu. Maka kemudian tiba-tiba pihak sana meminta ketemu lagi nandornya. Ada sesuatu yang ingin diperbincangkan lagi. Masya Allah, dia bingung ada apa lagi. Ya sudah, nandor lagi. Nandor lagi, ketika nandor yang kedua apa yang terjadi? Dia menyebutkan nama fulan, nama fulan. Kemudian sang akhwat mengatakan, antum kalau ngelihat 2 orang ini, 2 atau 1 orang ya, antum kafirkan dia atau tidak? Langsung penyebutan antum kafirkan atau tidak? Lalu kemudian beliau bingung gitu. Ya tidak bisa segampang itu. Persoalan takfir itu persoalan yang berat. Penyesatan itu soal yang berat. Pengkafiran juga persoalan yang berat. Tidak bisa segampang itu. Antum tidak mau mengkafirkan? Langsung begitu. Ya karena mengkafirkan bukan urusan yang ringan. Dan yang ada banyak piranti yang dibutuhkan ketika mengkafirkan. Intinya apa? Sang akhwat tampak kecewanya. Kemudian akhirnya berpisah. Dan ketika berpisah, pagi harinya sang akhwat mengirimkan kabar dan mengatakan membatalkan perjodohannya. Dan salah satunya dia sebabkan kayak itu salah satunya. Itu salah satu. Orang nasihatin kayak gini, susah atau tidak susah? Susah. Antum kalau dapatin teman antum, akhi, sudah terkena satu pemahaman yang salah. Dia benci sama setiap orang kelompoknya sesat semuanya. Antum menyembuhkan dia susah atau gampang? Susah. Antum kalau punya temen nih, hobinya nyesatin orang, sesat itu. Sesat. Sampai motornya disesatin. Motornya itu sesat juga itu. Sampai segitunya, antum coba nyembuhin, akhi, susah.
Karena dia merasa benar ketika dia menyesatkan, sebagaimana Ahwat tadi merasa benar ketika dia mengkafirkan, sebagaimana Syiah merasa benar ketika dia menuduh Umar bin Khattab itu kemudian jahat kepada Ibunda Fatimah. Makanya kalau kita tidak ngerti, bahaya. Makanya kemudian kita sampaikan preventif, pencegahan lebih baik daripada mengobati, dan itu yang kemudian kita harus pahami. Makanya mencegah kita supaya nggak kena ginjal, banyak minum. Supaya kemudian antum nggak kena jantung, banyak gerak. Supaya nggak kena diabetes, itu kemudian sering olahraga. Kalau sudah kena, mengobatinya susah dan harganya pasti mahal. Kalau penyakit jantung saja yang hanya membawa kerusakan di dunia, susah mengobatinya. Kalau hanya penyakit ginjal aja, mengobatinya susah kalau sudah kena. Dan akhirnya tindakan itu jadi mahal, dan itu menyebabkan rasa sakit, perih yang kita dapatkan, apalagi kerusakan dalam pemikiran. Susah kita ngobatin, sampai menyampaikan dalil pun juga nggak nyampe. Contoh nih, saya tambahin, kalau boleh saya contohkan tambahin. Ada satu masjid kemudian yang ketika satu ngajar, tes itu kemudian pecah jamaahnya, hanya gara-gara beda seorang ustadz. Ada ustadz yang diundang, sebagian tidak setuju. Dan itu masalah fitnah di media sosial. Di media sosial asalnya. Dan kemudian sudah dijawab satu persatu fitnahnya itu oleh seorang ustadz yang bersangkutan. Tapi bukan saya loh ya, orang lain. Saya bukan curhat, ini orang lain. Kemudian ternyata sang ustadz sudah menyampaikan. Yang benci, Masya Allah, walaupun ustadznya sudah menyampaikan dalilnya, istidlalnya, di mana referensi buku-bukunya tentang mengatakan itu, tetap yang benci, tetap benci. Sampai kemudian apa? Akhirnya menghujat, dan setiap menghujat tidak pernah merasa bersalah. Antum coba bayangkan ikhwan, orang menghujat, mengatakan bermacam-macam, sesat, bisa mengatakan dengan semacam ini, memfitnah dengan berita yang tidak benar, tapi tidak pernah merasa bersalah dengan apa yang dilakukan. Itu kan bahaya virus semacam itu. Antum lihat gak? Ini kalau boleh curhat sedikit ya. Nah, ini curhat akhirnya. Ketika dulu saya kemudian mendapati ada satu masalah prosedur ketika habis kirimkan bantuan itu, kemudian ke Suriah. Ada yang kemudian menyesalku kan, kelihatan benar itu. Menghujat di dunia sosial media, menikmati itu, bergembira ketika saudaranya sedang mendapatkan musibah. Padahal itu persoalan prosedur. Tapi Masya Allah, ketika akhirnya clear semuanya, tidak ada apa-apa. Lihat, orang yang kemudian memfitnah, memviralkan, tidak pernah satupun kemudian mereka kemudian meminta maaf. Seakan-akan apa yang mereka lakukan ketika mereka menghancurkan kehormatan orang, seakan-akan itu tidak ada harganya. Seakan-akan kehormatan orang mukmin itu lebih murah daripada kehormatan kucing. Padahal mendolimi kucing saja, seorang wanita bisa dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka gara-gara mendolimi kucing. Makanya sampai Nabi mengatakan, sampai kemudian Nabi dakhalat almar'atu, kemudian Allah menyampaikan udzibat imra'atun fi hirratin sajanatha. Ada seorang wanita yang dimasukkan ke neraka gara-gara kucing yang dia penjarakan. Sampai kucing itu kelaparan, tidak bisa makan apa yang tumbuh di atas muka bumi. Kucing itu akhirnya mati, wanita itu akhirnya diadab oleh Allah. Kalau mendolimi kucing itu, kalau sudah punya pikiran sesat, tidak bisa. Antum melihat ISIS itu, ketika mereka membunuh itu tidak pernah merasa bersalah. Dianggapnya dia membunuh orang murtad. Semua dianggap orang murtad kalau tidak masuk kelompoknya. Siapapun dianggap menjadi murtad. Sampai dia membunuh, mengalirkan darah, mengadakan seni ketika membunuh, menggorok, sampai di berbagai macam. Ada yang dibom badannya, ada yang ditarik sebagaimana korban kambing. Semuanya itu dilakukan, divideokan. Dan yang membuat saya tidak habis pikir, yang ada di dalam video itu menikmati semua apa yang mereka lakukan. Dan itu korbannya adalah seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan itu kan bahaya. Makanya antum melihat siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Yang membunuh Ali bin Abi Thalib itu adalah kemudian seorang tokoh Khawarij itu. Ketika dia membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maka kemudian apa yang terjadi? Sesungguhnya dia tertangkap ketika membunuh Ali habis peristiwa sholat subuh. Dia berzikir, akhi. Ketangkap itu berzikir, des. Subhanallah walhamdulillah. Dipukulin dia sama sahabat itu, tetap aja berzikir. Dia tetap berzikir. Sampai kemudian ketika dia sibuk dalam zikirnya, sampai kemudian ada sahabat yang kemudian dendam dan berkata, aku potong lidahmu ini loh. Kemudian dia ketakutan dan dia berkata apa? Jangan dipotong lidah saya. Kalau kamu potong lidahku, aku tidak bisa berzikir. Masya Allah. Mempermasalahkan zikir dan tidak mempersalahkan ketika dia baru saja membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu kan pemikiran menyimpang. Makanya inilah yang kemudian kita khawatirkan kalau kemudian kita tidak mengetahui tentang Khawarij itu. Yang keempat yang tidak ada di sini, yang keempat itu apa? Karena zaman fitnah
Dan kita harus paham, laisa kullu ma yalma dhahab. Tidak setiap yang kemudian bersinar itu emas. Dan hati-hati yang zaman fitnah kok. Allah menyampaikan di dalam surat Al-Anfal 73 di dalam surat Al-Anfal. Apa yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Anfal 73? Yaitu kemudian Allah menyebutkan kata fitnah di situ. Ila taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau kamu tidak melakukan apa yang Allah perintahkan, akan terjadi fitnah dan terjadi kerusakan yang besar. Dan fitnah itu yang kita khawatirkan. Kalau kita tidak menjelaskan hal-hal semacam ini, bisa jadi kita terkena fitnah dalam kehidupan agama kita. Fitnah itu bahaya, akhi. Kita kan hari ini hidup pada zaman fitnah kan, semuanya samar-samar. Orang kadang-kadang merasa menggenggam kebenaran, padahal dia belum tentu menggenggam kebenaran. Membedakan yang hak dengan yang batil susah. Kita hari ini samar-samar kok semuanya. Membedakan laki dan perempuan aja susah sekarang kok. Ini laki atau perempuan ya? Ini kok dibilang laki tapi kok cakep, dibilang perempuan kok ada kumisnya, gitu. Itu laki-laki. Membedakan bakso yang formalin tidak formalin aja susah, apalagi dalam persoalan-persoalan di sifat agama. Dan obatnya yaitu adalah dengan ilmu. Maka kemudian kita sampaikan pojok sejarah Khawarij ya. Maka kemudian kita akan mendapati bahwasannya pojok sejarah Khawarij itu kok enggak ada. Bentar, ini ikhwan mana? Ikhwan ini sudah, ini enggak masuk. Lihat. Kita kemudian bahas sekarang pojok sejarah Khawarij. Khawarij itu sendiri kemudian sudah muncul dari zaman Rasulullah. Ada orang yang bernama Dzul Khuwaisirah. Ini salah, ini tulisannya Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah. Hingga wafatnya sahabat Ali, dari wafatnya sahabat Ali hingga masa fitnah. Makanya kita jumpai pada waktu Dzul Khuwaisirah. Maka kemudian Rasulullah SAW yang saat itu membagikan yaitu ghanimah. Maka saat itu ghanimah yang diberikan Nabi kepada para sahabat yang baru masuk Islam itu lebih besar ghanimahnya daripada sahabat-sahabat yang sudah lama masuk Islam. Kenapa Nabi memberikan ghanimah yang lebih besar kepada sahabat yang baru saja masuk Islam? Karena sesungguhnya Nabi ingin supaya itu menjadi daya tarik mereka supaya semakin istiqomah di dalam Islam. Makanya orang-orang yang baru masuk Islam itu dikasih ghanimah yang besar, lebih besar daripada yang sudah lama masuk Islam. Maka ketika itu terjadi, Dzul Khuwaisirah itu berkata, wallahi inna hadza laqismatun ma'adala fiha. Sesungguhnya kemudian sampai Dzul Khuwaisirah itu komentar. Komentarnya itu apa? Maka dia berkomentar, wallahi sesungguhnya pembagian ghanimah ini adalah pembagian yang tidak adil, dan ini merupakan pembagian ghanimah yang tidak diniatkan karena wajahnya Allah. Untuk bisa bayangkan, Nabi yang maksum, terjaga, dan Nabi yang tidak pernah salah membagikan ghanimah, dan beliau punya alasan atas apapun yang diperbuat olehnya, karena tidak ada perkataan dan ucapan kecuali beliau itu betul-betul kemudian melakukan dengan wahyu. Dan ketika beliau lagi membagi itu, Dzul Khuwaisirah komentar, sesungguhnya ini merupakan pembagian ghanimah yang tidak diniatkan oleh karena mencari wajahnya Allah. Ini pembagian ghanimah yang tidak adil. Ini Dzul Khuwaisirah. Sampai Nabi dikatakan tidak adil, sampai Nabi dikatakan bahwasanya pembagian ghanimah itu tidak diniatkan untuk karena Allah. Makanya Rasulullah marah, lalu kemudian Rasulullah berkata, kalau aku yang bukan adil, siapa yang adil di atas muka bumi ini? Makanya Nabi kemudian ketika para sahabat mau membunuhnya, Nabi kemudian mengatakan jangan. Tapi sesungguhnya muncul dari orang semacam ini, orang-orang yang nanti mereka membaca Al-Quran, tetapi Quran itu tidak melewati kerongkongannya. Sholat dan puasa, tetapi kemudian mereka telah keluar dari Islam sebagaimana panah keluar dari busurnya. Maka disitulah kemudian cikal bakalnya keturunan orang Khawarij yang begitu gampang untuk menyesatkan. Bahkan seorang Nabi pun akan dikatakan bahwasanya Nabi itu tidak adil di dalam pembagian ghanimah. Makanya intinya di sini,
gampangnya untuk menyesatkan dan gampangnya untuk memvonis. Lalu kemudian sampai kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Maka sampai kemudian dibunuh, kemudian beliau, lalu kemudian terbunuh sampai Ali bin Abi Thalib hingga sampai pada masa fitnah. Perkembangan Khawarij ini luar biasa. Setelah Ali sampai mereka kemudian berlindung di satu kawasan yang bernama Haruriyah mereka itu. Dan mereka berkumpul di sana dan kemudian mereka sampai didatangi oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu saat itu. Dan mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Anda bisa bayangkan, padahal Ali bin Abi Thalib saat itu adalah seorang sahabat yang mana mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, dan sesungguhnya Ali bin Abi Thalib adalah salah satu orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai Rasul. Sampai putri yang beliau cintai dinikahkan kepada Ali. Sampai pada peristiwa Khaybar, pada waktu peperangan Khaybar, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika di waktu malam itu mengatakan, "La'utiyana hadhihi rayah liman yuhibbullah wa ahabbah." Aku akan memberikan bendera ini, benderanya Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu, aku akan berikan bendera ini, royah ini kepada orang yang dicintai oleh Allah dan dia mencintai Allah. Besok pagi aku akan membagikannya. Semua para sahabat itu penasaran, siapa itu orang yang akan diberikan royah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di esok harinya. Ternyata kemudian saat itu para sahabat paginya sudah nunggu, bahwasanya mereka berharap royah itu akan diberikan kepada mereka. Nabi melihat satu persatu, ternyata kemudian tidak menjumpai namanya Ali bin Abi Thalib. Beliau bertanya, mana Ali? Ali sedang sakit ya Rasulullah matanya, penglihatannya. Kemudian dicari Ali, kemudian Rasulullah meruqyah matanya Ali yang saat itu sakit. Diludahin oleh Rasulullah, diruqyah oleh Rasulullah sampai sembuh. Dan ini khusus ya bagi Rasulullah SAW pengobatan ini. Jangan sampai antum nanti ngeludahin orang ya, meruqyah itu. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib ketika diludahin sembuh, lalu kemudian diberikan royah itu untuk menunjukkan apa? Kedudukan Ali yang begitu tinggi. Dialah orang yang disaksikan para sahabat adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah Ali bin Abi Thalib. Makanya kemudian menunjukkan kedudukan Ali bin Abi Thalib yang sangatlah besar. Makanya jangan main-main ketika Ali bin Abi Thalib itu, kita bayangkan penduduk surga sampai dikafirkan oleh mereka. Karena mereka merasa bahwasanya Ali dengan Muawiyah telah berhukum kepada apa yang selain dari apa yang diturunkan oleh Allah. Tapi sesungguhnya tema besarnya itu apa? Menyesatkan dan mengkafirkan dari apa yang mereka pandang dan apa yang mereka yakini. Disitulah kemudian mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Ya, disitulah kemudian terjadinya Khawarij itu. Sampai kemudian sampai zaman fitnah. Sekarang sebab terjadinya masalah Khawarij itu, sebab-sebab terjadinya Khawarij itu. Sebelum nanti kita bahas bagaimana sebab-sebabnya orang Khawarij itu. Mereka itu pertama kali ketika munculnya ajaran Khawarij itu apa? Yaitu adalah mereka berbeda pendapat tentang masalah khilafah, yaitu persoalan tentang tahkim antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib yang saat itu terjadi peperangan. Kita paham kenapa sahabat Muawiyah saat itu mengangkat senjata kepada Ali. Karena sesungguhnya sahabat Muawiyah saat itu menuntut supaya pembunuhan Utsman cepat diselesaikan sebelum perkara-perkara yang lainnya. Tetapi sahabat Ali saat itu berpikir bahwasanya mengkondisikan kota Madinah lebih penting, lebih dulu daripada mencari pembunuh Utsman. Walaupun beliau tetap akan mencari pembunuh Utsman. Dan ini merupakan persoalan istihad. Saya ingatkan ikhwan, ana dan antum kalau mendapati perbedaan para sahabat, satu ayat yang tolong antum pegang. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Itu adalah umat yang telah lewat. Bagi mereka apa yang mereka lakukan akan mereka dihisab, dan bagi kita apa yang kita kerjakan dan kita nanti akan dihisab. Kenapa? Kalau kita membaca masa-masa fitnah yang terjadi pada zaman para sahabat, tolong sesungguhnya jangan menyikapi dengan cara pandang yang salah ketika kita berkata, kok sahabat bisa sampai mereka berbeda kayak gitu. Itu merupakan fitrah dari kehidupan manusia dan cobaan yang Allah berikan. Dan mereka kalau kemudian sampai mereka berbeda, kita harus membawa selain ayat itu hadis. Hadisnya apa? Sesungguhnya dua mustahid itu kalau mereka itu, apabila ada mustahid kemudian dia memikirkan tentang satu hukum, apabila dia salah dapat satu hukum, dapat satu pahala. Kalau dia benar maka mendapatkan dua pahala. Apa yang terjadi antara sahabat Ali dengan sahabat Muawiyah itu masa fitnah para sahabat. Siapapun yang salah di situ tetap dapat satu pahala. Siapapun yang benar mendapatkan dua
pahala. Karena apa? Karena Ali itu kemudian memiliki ilmu karena melihat Rasulullah langsung dan melihat bagaimana Quran diturunkan, dan kemudian Muawiyah pun melihat Al-Quran diturunkan dan melihat Rasulullah. Supaya kemudian jangan sampai kita dimanfaatkan sama kalangan Syiah untuk kemudian membaca sejarah itu dengan kacamata kelam. Lalu kemudian kita akhirnya, oh betul sahabat itu rebutan kekuasaan, padahal tidak semacam itu penjelasannya. Ya, makanya kemudian terjadi perbedaan. Pertama kali munculnya kayak gitu. Kemudian persoalan itu adalah masalah tahkim, yaitu tentang masalah berhukum kepada kitabullah dan sunnah. Masalah ini ikhwan saya ingin sampaikan, surat Yusuf 40, inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali miliknya Allah. Ini ada dua titik ekstrim menyikapi tentang masalah ayat ini. Ada orang yang mereka itu meremehkan tentang masalah berhukum kepada kitabullah. Ada orang yang sampai ekstrim ketika menggunakan masalah ini untuk mengkafirkan setiap orang. Makanya ahlu sunnah di tengah-tengah tetap memandang bagaimana keutamaan dan kewajiban kita untuk berhukum kepada kitabullah dan sunnah. Tetapi tidak boleh kita menggunakan ayat ini menjadi istidlal dan menjadi dalil untuk mengkafirkan setiap orang yang apabila mereka masih menggunakan kitabullah, masih menggunakan hukum selain kitabullah, langsung kita kafirkan secara langsung sampai kemudian kita menegakkan piranti-pirantinya. Makanya kita nanti harus paham sebelum mengkafirkan dan menyesatkan itu harus apa yang harus dilakukan dalam kacamata dan parameter ahlu sunnah. Kemudian terjadinya khawarij apa? Gulu. Karena mereka gulu, mereka terlalu takut terhadap ayat-ayat yang menceritakan tentang dosa-dosa. Makanya sampai orang khawarij itu apa? Mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya, mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Dan kemudian yang berikutnya karena ta'assub buta yang dilakukan oleh mereka. Sekarang kita lihat pemikiran khawarij itu. Ya. Salah satu kemudian pemikiran khawarij itu adalah yang pertama. Kita bahas. Mereka itu berkata menggunakan takwil dan hanya melihat kepada zahir nasnya saja. Jadi kalau mereka menghukumi tentang sesuatu, mereka menggunakan ayat atau menggunakan dalil secara zahir. Tetapi menggunakan dalil itu yang zahir untuk menghukumi dan memvonis dalam masalah yang terperinci. Ya. Makanya kita dapat ini ada orang yang kemudian akhirnya kafir, mengkafirkannya atau sesat dengan begitu gampang. Hanya menggunakan satu dalil, kemudian dia tidak memerinci bagaimana penggunaan dalil itu dalam konteks kehidupan, dipakai itu untuk memvonis orang lain. Yang paling ringan disesatkan dulu, yang kemudian yang kedua, baru kemudian dia itu apa? Baru kemudian dia itu mengkafirkannya. Tapi yang pertama kali apa? Mengkafirkan. Jadi kalau mengkafirkan gampang, ini kafir ini. Kenapa? Karena tidak cocok dalam masalah pendapat ini. Satu pendapat saja sudah langsung disesatkan. Satu pendapat saja langsung disesatkan. Antum lihat nggak ada teman antum yang tipenya itu ketika ngikutin kelompoknya, sekalinya ada satu pendapat yang tidak sama dengan kelompoknya, langsung komentarnya apa? Sesat. Antum sesat nih. Padahal itu perbedaan ijtihad. Perbedaan ijtihad di antara para ulama. Sampai kemudian perbedaan ijtihad itu mereka gunakan, yaitu adalah bagaimana dalil-dalil yang sifatnya itu mujmal, global, tapi mereka pakai dalam hukum yang hukumnya itu sifatnya terperinci. Makanya mereka begitu gampang. Mereka cuma mengatakan contoh dalam konteks dulu. Wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Langsung mereka kafirkan. Padahal harusnya sebelum mengkafirkan ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Apa? Satu, qiyamul hujjah, menegakkan hujjah dulu. Dua, bulukul hujjah, menyampaikan hujjah itu kepada orang itu. Yang ketiga, adamul mawani, memastikan dulu jangan-jangan dia itu melakukan itu karena dia terancam, karena dia bodoh, karena dia nggak ngerti. Makanya dalam Islam masalah hukum itu bukan masalah yang gampang, masalah vonis itu bukan masalah yang ringan, tetapi masalah yang berat. Makanya kemudian apa? Mereka berkata menggunakan takwil dan melihat hadisnya saja. Kemudian berikutnya yaitu pelaku dosa besar menurut mereka telah keluar dari Islam. Artinya kalau ada orang yang melakukan dosa besar itu seakan-akan mereka telah keluar dari Islam. Dua perkara itu, dua pemikiran itu yang mendasari semua perilaku orang khawarij itu. Jadi dasar pemikiran mereka berangkat dari dua ini. Jadi mereka gampang sekali menyesatkan, gampang mengkafirkan, hanya persoalan yang sifatnya dipakai dalilnya secara zahir. Contohnya, selain dari ayat inil hukmu illa lillah yang mereka pakai untuk mengkafirkan setiap orang, kadang-kadang dipakai juga dalil bahwasanya Islam itu terbagi menjadi 73. Kemudian semuanya masuk neraka kecuali satu. Dengan dalil itu, hadis itu, mereka mengatakan semuanya itu kemudian masuk ke dalam masuk 73, yang tidak masuk dia. Itu sama sifatnya orang khawarij kayak gitu.
Ada sifat tingkat ekstrim, ada sifatnya agak lembut dikit, soft dikit. Sifat yang agak keras, dikit-dikit kafir. Kafir. Dalilnya apa? Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Yang tidak berhukum sama Allah itu hukum kafir. Sudah selesai, segampang itu. Ya Allah, sejak kapan vonis itu gampang, akhi? Jessica aja naburkan kopi racun cyanida itu hukumnya lama, akhi. 3 bulan berturut-turut live itu di televisi. Sudah gitu antum suka ngeliatin lagi di YouTube ngabisin pulsa internet. Itu hanya seorang Jessica yang kemudian dituduh menaburkan cyanida. Padahal saat itu apa, ikhwan? Masya Allah, pakai kemudian CCTV didatangkan. Sampai kemudian dibaca bagaimana gerakan tangannya ketika gelisah. Sampai kemudian ahli membaca gerakan didatangkan. Masih belum cukup lagi, didatangkan ahli dari Australia. Masya Allah. Sampai sedetail itu. Padahal bukan sunnah hukumnya. Loh, sekarang ada orang ngaku sunnah, lalu kemudian gampang mengatakan sesat. Alasannya apa? CCTV-nya mana? Ahlinya mana? Pokoknya sesat. Masya Allah itu. Makanya kemudian sejak kapan gitu loh, ana dan antum ketika sibuk talim lalu halal gitu kehormatan orang lain. Ana dan antum gara-gara kumpul di masjid ini lalu kemudian gampang gitu bagi antum untuk memvonis orang. Memvonis orang itu harganya mahal lagi. Jangan kita kira bahwasanya merusak kehormatan orang yang beriman itu murah harganya. Makanya orang Khawarij itu memiliki sifat apa? Kehormatan orang beriman itu tidak ada harganya. Makanya menyesatkan, gampang, membunuh, ringan. Merasa kemudian ketika antum misalkan dapetnya ada teman antum, levelnya masih level 1, ya, belum level tingkat ekstra 4 dia. Ya. Kalau levelnya baru 1 menyesatkan, bisa jadi naik lagi setelah menyesatkan apa? Bisa jadi nanti kalau ada sesuatu, maka kemudian dipukul pun kemudian tidak pernah merasa bersalah. Ekstrimnya, puncaknya apa? Mengkafirkan. Tapi dimulai dari apa? Menyesatkan dulu. Dan itu apa? Ada 2 yang sering dipakai untuk menjadi dalil untuk menyesatkan tuh. Yang pertama ada yang suka mengkafir-kafirkan pakai surat Yusuf tadi. Kemudian yang kedua pakai hadis tadi. Hadisnya benar, tetapi dipakai sesuatu yang salah. Makanya ketika Ali bin Abi Thalib kemudian dibacakan itu surat Yusuf tadi 40, inil hukmu illa lillah. Dipakai ini kemudian orang-orang Khawarij itu apa yang dikatakan oleh Ali? Kalimatul haq yuradu biha al batil. Kalimatnya benar tetapi dipakai sesuatu yang sifatnya batil. Kalimatnya benar tapi dipakai sesuatu yang batil. Hadisnya benar, memang terpecah menjadi 73, tapi dipakai sesuatu yang batil untuk nyesatin setiap orang dengan mudah. Sama dengan orang menggunakan kalimat ruqyah syar'iyah. Ditulisnya apa? Ruqyah syar'iyah, meliputi pelet, pengasihan, santet. Sama dengan itu, kalimatnya benar, dalilnya benar, tapi dipakai sesuatu untuk menyesatkan. Mau sampai kita mendapati ada yang komentar itu, orang yang berusaha untuk mempersatukan kaum muslimin itu berarti membatalkan hadis Nabi yang nama Nabi mengatakan terpecah menjadi 73. Tidak mungkin akan disatukan. Padahal yang memerintahkan kita untuk bersatu siapa? Allah atau Ustadz? Allah atau memerintahkan kita bersatu atau enggak? Antum kok diem sih? Allah itu memerintahkan kita bersatu atau tidak? Siapa yang mengatakan tidak tadi? Allah mengatakan kita wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Apa artinya? Saling kemudian berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Yang memerintahkan kita bersatu siapa? Allah. Ada orang yang komentar, oh, tidak mungkin kita ini bersatu karena sudah dinas oleh Nabi terpecah dari 73. Betul, Nabi menyatakan itu, tapi bukan berarti menafikan keinginan kita untuk bertemu di antara orang yang beriman dan memberikan nasihat dalam kebaikan. Makanya di sini kita mendapati salah satu sifatnya Khawarij apa? Pelaku dosa besar itu menurut mereka adalah dosa besar itu kekal di dalam neraka. Sekarang kita akan sampaikan sifatnya Khawarij. Hilang lagi. Bentar.
akhi, hilang lagi akhi. Sabar ya akhi, nyari ilmu itu memang harus sabar. Saya dakwah aja sabar. Akhi, belum. Antum sudah balik. Kesenggol tadi akhi. Ini laptopnya sensitif. Jadi bukan hanya akhwat yang sensitif, tapi laptop juga. Sekarang kita bahas sifat yang khawarij itu. Yang pertama, suka mencela dan menganggap sesat. Gampang dia mencela. Saya sampaikan ini di dalam, yaitu di dalam kitab Majmu' Fatawa juz yang ke-28 halaman 497 bagian tengah sebelah kanan. Saya ngapalkannya susah itu. Kali-kali kan, Masya Allah ya. Maka kemudian sifat-sifat khawarij selalu kemudian disampaikan oleh beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu berkata, yang pertama sifatnya khawarij itu adalah yang pertama suka mencela dan menganggap sesat. Pertama sih menganggap sesat dulu. Ekstrimnya nanti mengkafirkan, tapi dimulai dari penyesatan dulu. Makanya begitu gampang nyesatin, begitu gampang mencela. Siapapun yang kemudian bukan ini, yang nggak sama dengan kelompoknya, pemahamannya dicela, nggak mau menerima sama sekali dialog, susah untuk kemudian diajak untuk duduk bareng-bareng, kemudian sudah menuduh dulu sesat, semuanya sesat. Dari kata sesat lalu nanti kemudian jadi kafir itu. Memang awal-awalnya sesat, lama-lama nanti apa? Lama-lama semakin ekstrim, tidak dikontrol dengan ilmu, lama-lama nanti mengkafirkan. Padahal kalau kita kemudian menetapkan orang itu, memvonis itu berat akhi. Makanya dalam Islam tidak bisa kita menghukumi satu persoalan salah, ada salah satu saudara kita yang tidak sama dengan pendapat kita, tidak bisa kita langsung vonis sesat. Pastikan dulu punya dalil ataukah tidak. Istihadnya, ada nggak istihad yang berbeda atau tidak? Istihad itu apa sih Ustaz? Istihad itu bagaimana kesungguhan para ulama untuk menyampaikan tentang satu hukum yang tidak ada pada zaman Rasul. Itu istihad namanya. Makanya kemudian mereka, kalau orang khawarij, enggak. Pokoknya langsung aja, dengan begitu mudah langsung mengatakan apa? Sesat, kafir. Jadi ada yang dua, ada yang gampang menyesatkan, ada yang gampang mengkafirkan. Tapi intinya nanti sama, ketemunya sama. Nanti akhirnya apa? Menghalalkan darah kaum muslimin. Makanya kemudian itulah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah yang pertama. Makanya ikhwat, saya sampaikan betul. Antum kalau mendapati ada orang yang kemudian justru menjadikan kita tambah banyak membenci orang yang beriman, saya khawatir akhi, jangan-jangan itulah yang akan merusak kehidupan ilmu kita. Saya akan ceritakan kisah nyata. Antum boleh ambil, boleh tidak. Monggo silahkan. Saya pernah ngikutin majelisnya seorang ustadz sekali dua kali, sampai kemudian saya bertanya kepada beliau tentang masalah fulan dan fulan. Saya tanya, Ustadz, antum tahu fulan dan fulan? Iya. Gimana itu Ustadz? Oh itu syubhat, sesat dia. Refleks kan saya nanya, Afan Ustadz, pernah ketemu beliau? Tidak pernah. Pernah ngobrol langsung? Tidak pernah. Pernah tabayun, mungkin antum pernah ke rumahnya gitu, mungkin ketemu sambil makan-makan warteg gitu? Tidak pernah. Saya harus mikir, Masya Allah ya, sudah saya harus harus. Saya ngapain, saya nyampaikan kepada beliau, gimana ya Ustadz masalah vonis kok kita begitu mudah untuk menjatuhkan, padahal ketemu aja enggak. Itulah, antum harus ikutin apa yang kita lebih tahu daripada antum. Saya mikir, Masya Allah, ana tidak menghujat beliau, tapi semenjak hari itu kafah, cukup bagi saya tinggalkan beliau. Saya tidak mau lagi untuk mengambil dari orang yang semacam itu, yang mana kehormatan orang itu tidak menjadi penting untuk dia. Saya tidak mau lagi, sudah cukup Ustaz. Saya dalam hati saya nggak menghujat beliau, karena tidak ada hak saya untuk menghujat orang yang beriman, dan saya tidak pernah menyebutkan nama orang ini. Selama saya tidak pernah menyebutkan kepada siapapun di dalam majelis apapun. Tapi cukup bagi saya. Karena kemudian apa? Kalau sudah gampang menyesatkan hanya berdasarkan perkataan, tanpa pernah ketemu, dialog, ngobrol, tidak bisa semacam itu. Karena agama ini adalah agama yang sangat menjaga bagaimana kehormatan orang yang beriman. Makanya saya cuma berpikir sederhana saat itu, kalau hari ini dia menyesatkan orang lain dengan begitu mudah, antum di sampingnya, antum salah, antum akan disesatkan. Kenapa? Orang khawarij itu membangun dakwah sebagaimana dia punya api, akhi. Antum tahu ya, orang khawarij itu mereka membangun dakwahnya itu kayak api.
apapun yang di hadapannya dibakar. Kalau sudah tidak ada lagi yang dibakar, akhirnya mereka membakar satu dengan yang lainnya. Yang saya katakan membakar itu apa? Menyesatkan dan mengkafirkan. Kalau sudah tidak ada lagi yang disesatin, kalau sudah tidak ada yang dikafirkan, mereka akan mengkafirkan satu di antara mereka. Makanya api kayak gitu. Lihat aja api, akhi. Api itu kayak gitu. Api itu apa saja di hadapannya dibakar. Ada buku dibakar, ada kayu dibakar, apapun dibakar. Setelah kemudian tidak ada lagi dibakar, maka kemudian mereka membakar satu dengan yang lainnya. Yang kedua, berprasangka buruk sama orang yang beriman. Mereka suka berprasangka buruk kepada orang yang beriman. Mereka jarang kemudian berprasangka yang baik, jarang memberikan uzur. Oh, dia melakukan ini mungkin karena ada ini. Oh, dia melakukan ini mungkin karena ada ini. Nah, mereka nggak melakukan itu. Berprasangka buruk. Lihat bagaimana sesepuh mereka Dzul Khuwaisirah yang tadi kita perhatikan, akhi. Dzul Khuwaisirah itu sampai kemudian apa? Tidak tanya dulu sama Nabi. Ya Nabi, kenapa kamu membagi ghanimah itu lebih banyak kepada mereka? Padahal kami adalah orang yang lebih dulu masuk Islam. Tidak nanya dulu. Padahal sifatnya Nabi ketika saat itu membagikan ghanimah lebih banyak kepada mereka yang baru masuk Islam. Sifatnya Nabi untuk memberikan kecintaan mereka kepada Islam itu lebih besar. Ketika mendapatkan ghanimah itu lebih banyak. Sifatnya Nabi itu baik. Tapi lihat Dzul Khuwaisirah langsung berkata apa? Inna hadhihi lakismatan ma'adala fiha. Ini merupakan pembagian ghanimah yang sama sekali tidak adil, dan pembagian ghanimah yang tidak mencari wajahnya Allah. Coba ikhwan. Ya, ada seorang ustadz yang ngobrol-ngobrol dengan saya cukup lama. Ini beliau ngomong akan datang ke satu kota. Antum tahu? Datang ke satu kota, ada yang kemudian gelombang itu menolak beliau. Dan di antara yang menolaknya itu ada yang kirim SMS sama dia dan mengatakan, sudahlah, tidak usah datang ke sini, nggak usah numpang tenar di kota kami. Masya Allah. Antum bersihkan dulu niat antum ketika dakwah. Masya Allah. Saya bahas itu, Masya Allah, deg saya. Diperlihatkan itu SMS. Saya cuma mikir, ya Allah, baru seorang ustadz bisa membaca hati orang lain. Sejak kapan kita bisa membaca hati orang lain, akhi? Sejak kapan kita bisa membaca niatnya orang lain? Tidak bisa lah. Tapi orang Khawarij itu kayak gitu. Makanya apa? Sampai Nabi jadi korban usapan mereka. Ini tidak adil ini. Makanya akhirnya apa? Akhirnya kemudian orang Khawarij itu apa? Gampang menyesatkan setiap ulama yang bukan ulamanya. Oh, tidak ada harganya. Mereka dikatakan perkataan para salaf itu, sesungguhnya hati-hati. Sesungguhnya luhumul ulama masmum. Dagingnya ulama itu beracun. Tidak diterima sama mereka. Kenapa? Mereka selalu berprasangka buruk kepada orang yang beriman. Yang ketiga, berlebih-lebihan dalam ibadah. Berlebih-lebihan dalam ibadah itu apa? Oh, jangan tanya. Kalau semangatnya dalam ibadah itu luar biasa. Yang wajib ataupun yang sunnah luar biasa. Makanya Nabi sampai mengatakan, kalau jangan tanya bagaimana sholatnya mereka, jangan tanya bagaimana puasanya mereka, jangan tanya ibadahnya mereka, kita tidak akan pernah mampu menandingi ibadah mereka. Makanya yang membunuh Ali bin Abi Thalib itu berzikir ketika habis membunuh Ali. Coba, Masya Allah. Berzikir, habis membunuh Ali, dia berzikir. Dia berzikir terus itu. Dan kemudian tidak memutuskan zikirnya sampai dia dikisos. Padahal baru membunuh Ali, tidak pernah menyesal ketika membunuh Ali. Antum lihat ya, dalam konteks yang ekstrim kayak ISIS itu, habis membunuh, apa yang terjadi? Mereka tersenyum, mereka membacakan ayat. Sama pula orang yang kemudian lebih rendah daripada ISIS, habis menyesatkan, maka kemudian mereka tenang dan mereka membacakan dalil bahwasanya yang mereka lakukan itu benar. Makanya ibadahnya, Masya Allah, luar biasa. Sholat tahajudnya, puasanya luar biasa. Makanya kalau ada orang dituduh Khawarij, tidak pernah sholat tahajud, tidak pernah puasa sunnah, itu bukan Khawarij, itu preman. Karena orang Khawarij itu secara penampilan luar biasa. Bukan berarti antum setelah ini kemudian tidak mau ngamalin loh ya, ibadah loh. Kalau antum tidak baca Quran, tidak. Nanti kayak Khawarij, tidak gitu. Itu kalau ada kayak gitu saya berlepas diri ya. Kalau ditanya ustadznya jangan sebut nama saya ya. Namanya berlebihan dalam ibadah. Makanya Nabi memberikan sifat apa? Mereka itu luar biasa dalam ibadah. Tapi ibadah mereka diiringi dengan mereka itu mengkafirkan, menyesatkan. Masya Allah. Padahal akhirnya apa? Itu menjadi pembatal amal kebaikan mereka. Antum bisa bayangkan kalau sudah disesatin ikhwan, kayak apa hukumnya di sisi Allah?
Kalau memang kesesatan itu berdasarkan bukti yang terperinci, sudah ada dialognya yang kemudian terjadi, kemudian sudah terjadi kemudian perbincangan yang panjang melibatkan para ulama besar, kemudian diputuskan itu, kalau betul-betul menyimpang mungkin masih bisa diterima. Tapi orang Khawarij tidak menerima itu semuanya. Makanya dialog tidak mau. Susah. Kenapa? Mereka sudah merasa bahwasannya yang lain itu sesat. Kalau sudah merasa sesat, akhirnya dialog tidak akan mereka lakukan. Kemudian yang keempat, keras terhadap kaum muslimin, menghalalkan darah mereka. Tadi kan saya sampaikan, orang Khawarij itu dikatakan oleh Nabi apa? Yaqtuluna ahlal Islam wa yata'una ahlal awsan. Riwayat Bukhari Muslim. Makanya sampai Nabi kemudian mengatakan apa? Mereka itu kemudian menghalalkan darah kaum muslimin, mereka kemudian membunuh kaum muslimin, dan mereka itu membiarkan orang-orang musyrik. Makanya setiap orang dikafirkan, nanti kemudian lama-lama apa? Dibunuh, lalu kemudian melakukan tindakan kekerasan, merasa itu merupakan bagian dari perjuangan, tapi sudah dikafirkan, itu juga merupakan bagian dari sifat Khawarij. Atau kemudian yang kemudian sampai menyesatkan, sampai kemudian akhirnya apa? Mengumbar permusuhan terus kepada orang yang beriman, seakan-akan orang beriman itu tidak memiliki sama sekali hak untuk dicintai, dan seakan-akan mencintai orang yang beriman itu aib bagi orang Khawarij. Kenapa? Karena kecintaan mereka itu terbangun untuk kelompok. Kemudian apa? Sedikit pengetahuan mereka tentang fikih. Kemudian mereka muda umurnya dan berakal buruk dan berakhlak buruk. Ini salah ini, berakhlak buruk. Rata-rata masih muda. Ya, anak dan antum masih muda. Rata-rata, tapi bukan berarti tidak ada yang tua. Ada di antara mereka yang kemudian sepuh, tetapi mereka punya pikiran yang sama. Makanya itu merupakan Khawarij, dan itu diterangkan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Dicek lagi dalam kitab Al-Khawarij Inda Imam Ibnu Taimiyah. Khawarij menurut Imam Ibnu Taimiyah. Makanya kemudian kita ini, maka kalau kita kemudian menyebut Khawarij, sudah 9:30 ini masih panjang, tapi memang pembahasan ini cukup berat. Tapi tidak apa-apalah, kita agak singkatkan. Antitesa Khawarij itu apa? Murji'ah. Kenapa disebut Murji'ah? Orang Murji'ah itu antitesanya orang Khawarij. Kalau orang Khawarij gampang mengkafirkan, gampang menyesatkan. Kalau Murji'ah, maka sesungguhnya mereka betul-betul mengakhirkan amal dari perbuatan. Semuanya itu muslim dan tidak mungkin jadi kafir dan tidak ada pembatal keislaman. Itu orang Murji'ah. Keimanan mereka hanya sebatas pengucapan di lisan saja. Jadi bagi orang Murji'ah, apapun yang dilakukan orang itu tetap muslim. Padahal dalam akidah Ahlussunnah kita membaca ada pembatal-pembatal keislaman. Orang Murji'ah tidak ada pembatal keislaman, karena bagi mereka setiap orang itu tetap muslim apapun yang dilakukan olehnya. Orang Murji'ah itu sama dengan orang Khawarij. Orang Khawarij disebut dengan anjing-anjing neraka. Tetapi kemudian orang Murji'ah juga sama. Tidak ada fitnah yang lebih berbahaya dalam Islam kecuali fitnah irja. Kemudian Auza'i mengatakan bahwasanya tidak ada yang lebih ditakutin dari umat kecuali hawa nafsu melebihi orang irja. Irja itu orang Murji'ah. Dia antitesa dari Khawarij. Surah itu berkata sejelek-jelek kaum itu orang Murji'ah. Cukuplah Rafidhah disebut jelek, tapi Murji'ah itu lebih jelek lagi daripada orang-orang Rafidhah, karena mereka mendustakan Allah. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan Murji'ah itu meninggalkan Islam lebih lembut daripada pakaian Sabiri. Sabiri itu pakaian kayak sutra, tapi bukan sutra. Dan itu orang Murji'ah, ya. Dan itulah yang kemudian kita harus. Makanya inilah yang menjadikan kita ikhwan, yang menjadi perhatian kita adalah inilah yang kemudian harus kita memberikan antitesa kepada diri kita. Jangan suka mengkafirkan. Kalau ada di antara saudara kita yang menggunakan sesuatu yang bukan datang dari Allah, bukan berarti langsung dikafirkan. Harus ditanya dulu, mungkin dakwahnya belum nyampe kepada mereka. Jangan pula kita gampang untuk mengkafirkan, jangan pula gampang untuk menyesatkan. Antum ngaji itu bukan berarti halal bagi antum untuk kemudian menghalalkan kehormatan saudara antum. Jangan suka berprasangka buruk yang kepada orang yang beriman, berlebih-lebihan dalam ibadah. Artinya apa? Kadang-kadang berlebihan itu kalau disertai dengan sikap bagaimana gampang menyesatkan, maka itu salah satu sifatnya Khawarij. Keras terhadap kaum muslimin. Orang kepada kaum muslimin itu lembut. Keras kepada orang kafir yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Sedikit pengetahuan mereka tentang fikih, muda umurnya dan berakhlak buruk. Sudah 9:30 lebih, ikhwan. Tapi inilah yang saya sampaikan. Setidaknya saya memberikan penggambaran kepada antum. Saya tidak nyampe menyebutkan satu persatu dalilnya, karena memang saya tahu kalau menyebutkan terperinci dalil-dalilnya akan panjang betul, dan mungkin bagi antum banyak yang justru tidak paham. Saya mencoba menyederhanakan pembahasan supaya gampang bagi antum untuk tahu dan berusaha untuk menjaga diri. Jangan suka gampang menyesatkan, jangan suka kemudian kita gampang mengkafirkan.
Jangan suka kemudian kita berprasangka yang buruk. Jangan keras sama orang yang beriman, tetapi justru diam sama orang kafir. Karena kita kalau sampai memiliki pemahaman semacam itu, rusaklah kehidupan agama kita. Barakallahu fikum. Ini yang dapat saya sampaikan karena sudah cukup panjang kajian kita. Nanti insya Allah kalau ada waktu, biarlah ada ustadz yang membahas lebih terperinci. Apa itu khawarij, apa itu murjiah. Dua-duanya itu bahaya. Dan itulah yang mampu menjadi benalu dalam Islam. Ya. Kita akan menjawab 2 pertanyaan saja. 2 pertanyaan saja cukup insya Allah. Saya pernah lihat video salah satu ulama mengatakan jangan mau diadu domba antara Wahabi dengan Syiah. Jadi harus dialog apabila ada perbedaan. Yang harus saya tanyakan, apakah Syiah itu semuanya sesat? Yang saya anggap sampai sekarang semua Syiah itu sesat apapun sektenya. Iya. Tidak mungkin dialog antara Ahlus Sunnah dengan kemudian Syiah. Orang Syiah itu sering berkoar-koar mengadakan takrib. Takrib itu pendekatan. Bagaimana saya mengatakan tidak mungkin akan terjadi pendekatan antara Syiah dengan Ahlus Sunnah? Karena bagaimana bisa? Referensinya sudah beda. Yang satu pakai referensi hadis-hadis dari para sahabat. Yang satu mengkafirkan sahabat. Ketemu atau tidak ketemu? Tidak ketemu. Yang satu menggunakan hadisnya Abu Hurairah, menggunakan hadisnya Aisyah. Yang satu tidak menggunakan hadis Aisyah dan mengkafirkan Aisyah, mengkafirkan Abu Hurairah. Yang tidak ketemu, referensinya sudah tidak ketemu kok. Quran mereka tidak sama dengan Quran kita. Mereka menganggap bahwasanya Quran Ahlus Sunnah itu terjadi penyelewengan dan terjadi pengkhianatan manuskrip. Nah, sudah susah. Makanya takrib itu tidak mungkin bertemu. Takrib itu tidak mungkin bertemu. Makanya itulah yang kita harus pahami. Jangan sampai kemudian yang saya sampaikan ini akhirnya kemudian merubah kita, ketegasan kita di dalam masalah agama ini. Kemudian kita untuk menerjemahkan kita dengan orang Syiah, kita dengan Syiah itu perbedaannya dalam masalah pokok agama. Dan itu memang betul-betul berbeda, dan perbedaan itu hitam dan putih. Yang tadi saya sebutkan itu dalam persoalan bagaimana perbedaan di antara ulama-ulama dan istihad-istihad para ulama di dalam Islam, bukan antara ulama Islam dengan agama Syiah. Ustaz, saya mau tanya, Daesh itu apakah mujahidin atau termasuk salah satu neo khawarij? Apakah simpatisan Daesh secara tidak langsung berbayat kepada amirnya? Daesh itu merupakan salah satu kumpulan mereka yang berpikiran sebagaimana berpikirnya orang khawarij, menghalalkan darah kaum muslimin, menghalalkan darah kaum mujahidin. Dan sudah begitu banyak korbannya. Dan saya menjadi salah satu di antara saksi yang melihat bagaimana korban-korban itu ketika kita memberikan bantuan kemanusiaan. Kita melihat betapa banyak kaum muslimin yang mereka melarikan diri dan menceritakan langsung itu ketika kita bertemu di Turki. Mereka menceritakan, dan itu bukan hanya 1-2, ada ratusan yang bercerita. Karena ada satu kampung yang kabur, kemudian mereka kaburnya ke Turki. Mereka kaburnya ke Turki dan akhirnya bertemu. Dan ternyata itulah yang kita harus pahami. Banyak ulama-ulama di daerah Suriah sudah memberikan fatwa bahwasanya mereka itu termasuk di antara kelompok yang berpaham sebagaimana faham khawarij, yang menyampaikan ulama yang faham tentang medan. Ya, dulu awal-awal ketika kemudian ISIS itu berdiri, saya saat itu sempat berprasangka mungkin ini adalah kelompok yang kemudian insya Allah akan memberikan kebaikan. Karena apa? Karena saat itu kita baru mendapati awal-awal, dan kita tentunya memahami tidak mudah bagi kita untuk menghakimi dan memvonis. Para ulama saat itu belum sepakat. Mereka sampai kita melihat bagaimana kemudian semakin kesini semakin banyak yang dikafirkan, semakin banyak yang diperangi. Dan jelas bahwasanya mereka menggunakan dan bersembunyi dengan sebuah kalimat hukum Allah, tetapi mereka dengan itu menghalalkan darahnya kaum muslimin. Makanya sampai laju kehidupan para mujahidin hari ini, ketika mereka melawan Bashar Assad, akhirnya apa? Terbengkalai. Akhirnya apa? Kita mendapati para mujahidin justru kemudian memerangi atau kemudian diperangi sama ISIS. Dan akhirnya yang semakin menikmati siapa? Semua fenomena yang semacam itu, yaitu adalah orang-orang, yaitu adalah Bashar Assad dan para pengikutnya. Makanya orang-orang khawarij itu kadang-kadang dipelihara sama orang kafir. Kenapa? Karena sesungguhnya mereka mendapatkan input dari beberapa hal ketika ada orang-orang yang mereka itu ekstrim di dalam agama. Orang yang ekstrim dalam agama apapun itu selalu dimanfaatkan sama orang-orang kafir yang benci sama Allah dan Rasulnya. Allah alam bisawab. As'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun.
إلى ركبنا الحدود وارواحنا